Halo, perkenalkan nama saya Marisa Gloria, saya perwakilan dari kelompok 2. Berikut nama anggota kelompok 2, yang pertama ada Indah Kristiani Pau, dan yang kedua ada Juli Purnawati Hia, yang ketiga saya sendiri Marisa Gloria, dan yang terakhir ada Teguh Iman Bali. Terus, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sebuah pendapat yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Selanjutnya, pandangan hidup berdasarkan asalnya ada 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, ada pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang terakhir, ada pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Selanjutnya, keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Allah. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yakni yang pertama ada aliran naturalisme. Hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur dan itu dari Allah. Yang kedua ada aliran intelektualisme. Dasar aliran ini adalah logika atau akal. Manusia mengutamakan akal dan dengan akal manusia dapat berpikir. Yang terakhir ada aliran gabungan. Aliran gabungan ini adalah gabungan dari aliran naturalisme dan aliran intelektualisme. Jadi aliran ini ada kekuatan gaib dan juga kekuatan akal. Kekuatan gaib itu misalnya kekuatan yang berasal dari Allah dan dapat dipercaya adanya Allah sebagai dasar keyakinan. Selanjutnya, ada langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Ada 5. Yang pertama itu mengenal, yang kedua mengerti, yang ketiga menghayati, keempat meyakini, dan yang terakhir itu yang kelima mengabdi. Pandangan hidup beragama di Indonesia terhadap nasionalisme. Di sini saya mengambil ada beberapa pandangan hidup beragama di Indonesia. Sebagai contoh, yang pertama ada bagi kalangan muslim, Islam mengajarkan rasa cinta kepada tanah air serta ketundukan kepada pemerintah selama tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan persis yang dikenal sebagai gerakan Puritan maupun Ikatan Jamaat Ahlul Bait Indonesia atau yang disingkat dengan IJABI, yang merupakan representasi Syiah menjadikan NKRI sebagai bangunan politik bersama yang harus dibela, sebagaimana umat Islam membela agama. IJABI dalam Deklarasi Persatuan menempatkan diri sebagai anak bangsa yang lahir di bumi Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Demikian pula Persis dan Matlaul Anwar atau disingkat dengan MA yang menempatkan NKRI sebagai bangunan final kenegaraan dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah dan Islam sebagai akidah. Yang kedua ada bagi kalangan Kristen. Hal ini didasarkan pada 2 hukum kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Artinya mengasihi manusia tidak mengenal batas teritorial, sehingga setiap umat Kristiani harus menegakkan kemanusiaan di segala kondisi kebangsaan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalangan Kristen menerapkan the kingship of God, bukan the kingdom of God. Bagi yang terakhir, kerajaan Tuhan harus berbentuk lembaga dengan teritori yang jelas. Sedangkan bagi kingship of God, kerajaan Tuhan diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai kemasyarakatan Kristus, bukan lembaga negara Kristen. Dengan demikian, umat Kristen tetap bisa mewujudkan the kingship of God melalui bentuk NKRI. Terus ada bagi kalangan Katolik juga, hubungan agama dan nasionalisme diwakili oleh istilah Invocatio Dei, yakni mengundang Allah dalam kehidupan bernegara. Makna dari istilah ini ialah beragama merupakan bagian esensial dari negara, sehingga salah satu tugas negara terletak dalam jaminan atas hak beragama. Hal ini diperkuat dengan semboyan tokoh perjuangan kemerdekaan RI dari Katolik, yaitu Monsinyur Seogijapranata, itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya iman dan kebangsaan bukan oposisi.
Justru sebaliknya, kebangsaan merupakan perwujudan nyata dari iman. Hal ini didasarkan pada asumsi sekular yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya. Itu ada di Matius 22 ayat 21. Artinya, wilayah negara berbeda dengan wilayah ketuhanan, sehingga ketaatan terhadap pemerintah tidak mereduksi ketaatan terhadap Tuhan. Selanjutnya, ada bagi kalangan Hindu. Nasionalisme sudah familiar di dalam kesejarahannya, sebab Sloka Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kesatuan dan perbedaan di Pancasila diambil dari falsafah hidup di masa kehinduan kerajaan Majapahit. Sloka yang dinukil dari kitab Sutasoma karya Empu Tatular itu menggambarkan hakikat kebenaran yang satu sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Tanhana Dharma Mangra. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia berakar pada kesejarahan dan kebudayaan masyarakat Nusantara, di mana ajaran Hinduisme menjadi salah satu dasar pandangan hidup yang kuat. Oleh karenanya, umat Hindu merasa menjadi bagian dari kesejarahan kebangsaan RI, sehingga tetap membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada bagi kalangan Buddha. Menurut tokoh-tokoh Buddha, ajaran nasionalisme terdapat di kitab Sigalopada Sutta, yang merupakan kitab pengaturan masyarakat. Di dalamnya, nasionalisme didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu jangan biarkan kejahatan terjadi dalam kerajaanmu. Artinya, dimanapun umat Buddha berada, ia harus menegakkan kebenaran. Dengan demikian, nasionalisme dipahami dalam dua hal. Pertama, penegakan kebenaran sehingga yang terpenting bukan corak kebangsaan, tetapi kemampuan menegakkan dharma di wilayah kebangsaan tersebut. Yang kedua, cinta kasih kepada sesama makhluk sebagai pengabdian masyarakat dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada bagi kalangan Konghucu. Menurut Konghucu, arti penting nasionalisme terletak pada loyalitas rakyat kepada negara, ketika negara mampu mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sabda Lunyu, pemerintah yang berdasarkan kebajikan laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, sedangkan bintang-bintang lain berputar mengelilinginya. Negara yang dibimbing oleh undang-undang akan menjaga rakyat, menjatuhkan harga diri karena menciderai martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, nasionalisme mewujud dalam peran negara untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam aturan hukum dan falsafah pendiriannya. Itu sekian dari saya mengenai pandangan hidup dan perwakilan kelompok saya, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Terima kasih.